Di dalam share drive ini, karena kapasitasnya adalah tidak terbatas, kita juga bisa mengupload satu file dengan kapasitas maksimal adalah 5 tera. Jadi kalau ada kita punya gelondongan satu file yang kita zipkan begitu, kemudian kita upload, batas maksimalnya adalah 5 tera. Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara umum tentang penggunaan G Suite for Education. Ada beberapa fitur yang saya sebutkan dan salah satunya adalah tentang share drive. Kalau mau lihat videonya silahkan cek di sini. Oke. Nah, pada hari ini saya akan membahas lebih detail tentang apa itu share drive. Share drive itu sebenarnya fitur ini hanya dimiliki di G Suite for Education ya. Kalau email biasa itu memang tidak ada. Tetapi kita bisa membagikan satu folder secara langsung kepada semua email yang dari Gmail ya. Walaupun dia tidak termasuk dari G Suite. Kita langsung saja cek videonya berikut ini. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Google dan pastikan sudah login dengan akun G Suite kita ya. Saya tekankan sekali lagi bahwasanya apa yang akan saya jelaskan ini tidak berlaku bagi pengguna Gmail yang biasa. Langsung saja kita masuk ke menu titik 9, kemudian kita pilih Drive, yaitu Google Drive ya. Nah, kita akan membuka, ini adalah data-data yang ada di drive saya di bagian My Drive. Perhatikan, kalau di email biasa, yaitu gmail.com, itu akan ada satu menu My Drive saja. My Drive saja. Kemudian di bawahnya juga nanti akan tertulis berapa kapasitas yang kita sudah gunakan dari 15 GB. Itu termasuk dari email, kemudian Drive, dan Google Foto yang pakai high resolution. Tetapi kalau di G Suite for Education ataupun semua jenis G Suite, itu akan ada satu menu baru di bawahnya yaitu Share Drive. Oke, saya akan jelaskan sedikit dulu antara perbedaan My Drive dan Share Drive. Jadi, kalau My Drive itu adalah data pribadi kita. Hanya pengguna email ini yang dapat mengakses di dalam My Drive itu. Kecuali apabila kita sudah share, baik itu file ataupun folder yang ada di My Drive. Contohnya, biasanya kalau kita mau share satu file yang ada di My Drive, itu kita klik kanan, kemudian kita pilih share untuk memasukkan alamat emailnya, yaitu Gmail ya, sehingga nanti dokumen yang kita share itu bisa diakses juga kepada email yang kita masukkan di sini. Atau cara lainnya kita juga bisa menggunakan get link. Jadi nanti link ini kita copy, kemudian kita bagikan kepada siapa yang mau akses dari file yang kita share itu. Itu adalah cara bagaimana kita share pada Gmail pribadi. Dan tentu saja apabila ada sharing dan ada data penambahan dari semua pengguna yang kita share tadi, akan mempengaruhi juga kapasitas yang kita dapat, yaitu 15 GB dari Gmail itu sendiri. Sedangkan kalau di G Suite itu kita memiliki satu menu baru, yaitu namanya Share Drive. Nah, Share Drive ini berbeda dengan My Drive tadi, baik kapasitasnya, begitu juga dengan cara sharingnya. Kalau kapasitasnya sudah jelas di sini, kemarin saya sudah jelaskan ini adalah unlimited ya untuk G Suite for Education. Jadi kita bisa menggunakan dengan kapasitas yang unlimited. Jadi tidak terbatas kita mau share apa saja. Nah, untuk share di data di Share Drive itu berbeda dengan yang tadi. Tidak digunakan alamat email untuk sharing link ataupun kita copy linknya tersebut. Tetapi cukup kita membuat satu folder. Kemudian contoh kita kasih nama dulu foldernya. Seperti ini. Saya create. Setelah itu, di sini kita bisa lakukan upload ataupun drag and drop file. Kalau kita mau upload, contohnya kita ambil file dulu, upload. Oke. Sekarang saya sudah mempunyai satu file di dalamnya. Lalu bagaimana kalau kita mau share dari
semua data yang ada di dalam test drive ini. Jadi nanti semua data yang ada di dalam test drive itu akan langsung terbaca kepada siapa kita mau sharing. Dan sama-sama kita bisa mengedit ataupun kita bisa menentukan dari itunya apa, aksesnya. Caranya adalah seperti ini. Di bagian tes ini, kita bisa klik tanda panah itu, kemudian kita pilih Manage Member. Nah, di Manage Member ini akan ada banyak pilihan ya. Ini ada pilihannya. Contohnya saya tulis dulu email saya di situ. Nah, ini kan bisa kita memasukkan Gmail biasa, walaupun dia tidak mempunyai G Suite. Kita bisa menambahkan, ya, seperti ini. Dan kita juga bisa mengatur apakah nanti email yang kita masukkan di sini itu akan mendapat notifikasi melalui email atau tidak. Kalau iya, boleh tinggalkan pesan di sini, atau tidak, biarkan saja. Nah, sekarang saya tidak mau memberi notifikasi, jadi saya skip aja dan kemudian share. Karena di sini ada satu email di luar dari G Suite yang kita miliki, akan ada satu notifikasi seperti ini. Jadi share anyway saja. Oke, sekarang kita lihat di sini ada 3 people. Artinya dalam satu drive ini 3 orang ini sudah dapat mengaksesnya. Tetapi kita akan lihat dari role-nya dari setiap pengguna itu. Kita manage member lagi. Nah, ini kan ada tingkatnya. Manager. Kenapa dia manager? Karena dalam akun ini yang membuat share drive itu adalah langsung menjadi manager. Tetapi di akun-akun yang lain yang kita sudah masukkan tadi pun kita bisa menggantinya. Contohnya ini. Ada content manager. Jadi paling atas itu manager. Kemudian di atasnya ada content manager, ada kontributor, komentar, dan viewer. Mari kita lihat satu persatu. Kalau dia sebagai manager, maka dapat memanage, dapat mengatur semua file yang ada di dalamnya, termasuk menambahkan orang ataupun melakukan setting pada share drive ini. Kalau di atasnya ada content manager, dia dapat menambah file, dapat mengedit, dapat memindahkan, dan dapat menghapus atau delete file. Tapi kalau kita letak sebagai kontributor saja, dia tidak bisa menghapus, hanya bisa menambah dan mengedit, tidak bisa menghapus. Berikutnya, kalau komentar dan viewer, ya kalau komentar hanya bisa menulis komen, sementara viewer hanya untuk melihat saja. Katakan yang bagian atas ini saya ganti dengan content manager, dan yang bawah ini saya ganti dengan kontributor. Itu role-nya berbeda-beda tergantung dari kita mau menjadikan akses dia seperti apa. Kalau seandainya memang data yang di dalamnya itu kita mau share kepada orang tertentu, di mana sama-sama bisa mengedit, nah maka jadikan aja dia minimal content manager. Nah, kalau manager itu nanti bisa mengakses full seperti siapa yang membuat pada share drive ini. Kalau sudah, kita simpan saja. Nah, di situ ada banyak menu lagi, termasuk kita bisa share drive, kemudian kita bisa change tema, ya. Change tema itu kita melihat thumbnailnya seperti apa. Ada pilihannya di sana supaya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya ini adalah drive apa begitu. Nah, selanjutnya di dalam share drive ini, karena kapasitasnya adalah tidak terbatas, kita juga bisa mengupload satu file dengan kapasitas maksimal adalah 5 tera. Jadi kalau ada kita punya gelondongan satu file yang kita zipkan begitu, kemudian kita upload, batas maksimalnya adalah 5 tera. Jadi cukup banyak sekali. Kita bisa menyimpan banyak film yang biasa kita jadi koleksi di situ. Kemudian dokumen-dokumen, baik itu untuk pengelolaan yang sifatnya perkantoran, sekolah, dan sebagainya, di mana memang bisa diakses secara internal perusahaan ataupun sekolah. Kita bisa menggunakan fitur dari share drive ini. Dan jangan khawatir, walaupun kita sudah melakukan share di bagian share drive ini, email-email yang kita masukkan sebagai member di share drive itu tidak akan bisa mengakses data kita yang berada di My Drive. Jadi kalau mau mengelola data pribadi, silakan masuk ke My Drive. Sementara kalau untuk lingkungan bersama, bisa edit, ya, bisa saling menambah dan sebagainya, silakan masuk ke share drive.
Jadi itu adalah penggunaan dari share drive, di mana fitur ini memang tidak dimiliki oleh alamat Gmail biasa. Tetapi demikian, di dalam share drive itu bisa dilakukan sharing kepada pengguna email biasa. Jadi enaknya begitu. Kita punya G Suite, kita share folder share drive, maka si pemilik Gmail biasa tadi itu akan menggunakan storage kita. Jadi walaupun mereka mengupload banyak ke dalam share drive yang kita buat ini, kapasitas 15 GB mereka itu tidak berpengaruh. Karena semuanya file itu akan tersimpan di si manager atau siapa yang membuat pada share drive tersebut. Jadi cukup bagus untuk sharing media. Jadi kita tidak perlu membuat satu dokumen, kemudian kita klik kanan, share link, satu, gitu kan. Kita cukup meletakkan semua dokumen yang mau kita share itu di dalam satu share folder ini saja. Selain kita menggunakan menu upload, kita juga bisa memasukkan beberapa file seperti Google Doc ya, kemudian Google Sheet, tentu saja Google Slide, dan Google Form, ataupun semua fitur yang ada di dalam G Suite itu sendiri. Baik, demikian penjelasan singkat tentang share drive. Semoga dapat memberi gambaran dan manfaat tentunya. Jika ada pertanyaan ataupun sebarang komen, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe dan like serta share jika dianggap video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.